Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is Iksan speaking. Hari ini di video ini saya akan sedikit sharing dan berbagi kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi pelajaran. Saya akan sharing terkait dengan pengalaman saya di kuarantin atau isolasi mandiri lah, seperti itu bahasanya mungkin ya. Jadi gini, saya baru balik traveling dari Europe beberapa hari yang lalu. Kita belum minggu yang lalu lah, minggu yang lalu. Dan sebenarnya saat kami traveling itu virus corona COVID-19 ini sudah mulai merebak. Nah, merebak tapi masih di kawasan Asia. Saat itu belum ada temuan sama sekali terkait dengan virus corona di Eropa. Jadi karena kondisi seperti itu masih dalam tahap yang bisa ditolerir, akhirnya kemudian kami yang sudah punya tiket akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat saat itu, karena ya satu, pemerintah belum mengumumkan terkait kondisi saat itu, yang pertama. Yang kedua, tiket udah dibeli, udah di tangan, transportasi bus sudah kami bayar semua, hotel pun sudah kami lunasi semua gitu kan. Jadi melihat kondisi seperti itu gitu kan, pemerintah belum ada tanggapan yang lebih lanjut terkait dengan traveling ke luar negeri gitu. Karena kami putusin tetap untuk berangkat. Kemudian ternyata setelah kami berangkat, tanggal 20 itu kami ada di Italia. Kami masuk ke Italia 20 malam itu, 20 malam itu kami tiba di Milan, tapi hanya untuk transit sekitar 30 menit. Kemudian setelah itu kami lanjut, tanggal 20 pagi kami tiba di Roma. Kondisi saat itu masih biasa, kalau dibilang itu tidak ada yang wow gitu loh. Artinya memang saat itu tanggal 20 itu kondisi kota Roma itu udah mulai rame, udah mulai nggak biasa gitu kan. Nggak biasa karena saya pernah traveling ke Roma 2018, tapi penjagaan polisi itu biasa aja gitu loh. Tapi tahun ini pas kami tiba di Roma tanggal 20 pagi itu di Termini itu polisi nyaris di mana-mana. Cuma yang saya ingat sih belum ada pemeriksaan paspor saat itu. Kami baru tahu ternyata tanggal 20 itu kasus pertama COVID-19 itu ditemukan di Lombardia, di daerah Milan dan sekitarnya saat itu. Cuma belum terlalu heboh lah kondisinya saat itu. Kami masih bisa berkeliaran sana kemari ke Colosseum, kemudian juga ke Fontana di Trevi dan sebagainya, ke Vatikan juga seperti itu. Jadi belum heboh lah. Nah, baru kemudian tanggal 21 pagi saat kami tiba di Venice, nah itu udah mulai kencang. Kami paspor dicek hampir kalau kurang lebih sebanyak 3 kali kalau saya nggak salah ingat. Yang pertama saat kami tiba di Venice Saint Lucia Station, itu di situ kami sempat dicek pasportnya sama polisi saat kami sedang mau beli sarapan pagi kalau nggak salah di Venice Saint Lucia. Kemudian sempat dicek lagi saya nggak lupa, tapi yang ketiga itu kami dicek terakhir di Venice Mestre saat mau berangkat ke Slovenia. Sempat dicek juga paspornya. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa sih, cuma dicek doang gitu. Nah ya udah, traveling kami di Europe terus berjalan. Kemudian pas pulang memang sudah tidak kondusif situasinya karena lonjakan
orang-orang yang positif corona di Eropa itu mulai meningkat drastis gitu kan, nggak cuma di Lombardia Italia, tapi udah mulai menjalar ke area mana-mana saja gitu, udah mulai banyak. Nah, memang akhirnya setelah pulang, kami sendiri dan saya pribadi ya, kami mengikuti aturan dan arahan yang sudah ditetapkan gitu kan, prosedur yang sudah diminta sama negara bahwa yang pulang traveling dari luar negeri harus mengisi kartu. Kartunya itu saya masih bawa kalau saya nggak salah, dia warnanya kuning, itu kami isi, walaupun saat itu gak ada yang jaga sama sekali, gak ada yang jaga tempat pengisian kartunya. Kami juga sempat mengecek suhu badan pakai thermal scanner kalau saya nggak salah, yang alatnya ada di bandara gitu, yang dia kayak semacam CCTV gitu kan, tapi dia akan mendeteksi suhu tubuh orang-orang yang masuk ke Indonesia. Saat itu pun juga nggak dijaga juga thermal scannernya, nggak dijaga. Kami yang berinisiatif sendiri untuk mengecek suhu tubuh kami. Nah itu di Bandara Soekarno-Hatta. Pulang pun kemudian di bandara di dekat rumah, saya pun juga melakukan apa yang disebut sebagai upaya untuk mencegah penularan ke lingkungan sekitar. Jadi pas tiba di bandara di rumah, saya langsung melapor ke Dinkes. Dinkes juga saya melapor bahwa saya baru pulang nih dari Eropa. Nah itu kira-kira nanti kalau ada simptom atau gejala yang mungkin tidak kita inginkan terjadi, nah itu saya melapor kemana? Nah itu saya sempat juga tanyakan kepada orang Dinkes di bandara di rumah, di kampung halaman. Nah seperti itu. Jadi ya setelah pulang pun akhirnya saya mengisolasi diri saya sendiri, dan saya dapat info juga dari kantor saya nggak boleh balik. Saya harus diminta untuk isolasi diri saya sendiri, atau ya intinya jangan kemana-mana, jangan balik dulu kerja, cukup di rumah saja gitu kan. Jadi di rumah itu itu adalah masa di mana saya harus melihat diri saya sendiri, apakah kemudian ada muncul gejala atau simptom demam, kemudian gejala batuk atau pilek gitu kan. Jadi ya masa itu menjadi masa yang cukup berat bagi saya gitu kan, karena ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa balik kerja. Ya bersyukur sih, sangat bersyukur. Ya alhamdulillah pada hari saya mengisolasi diri saya pribadi, ya nggak ada hal yang signifikan gitu kan. Kondisi badan saya masih normal, suhu tubuh masih baik, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sakit tenggorokan, diare pun nggak ada gitu kan. Alhamdulillah tidak ada simptom yang krusial kalau saya boleh bilang. Kalau saya flu sekali-kali iya, karena memang saya ini tipe orang yang tidak bisa kena kipas angin sama AC. Jadi sedikit kena kipas angin sama AC langsung flu mendadak. Once kena matahari sehat lagi gitu kan, maksudnya hidung tidak mapat lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah sehat sehat itu kan. Dan hari ini adalah hari terakhir saya di isolasi mandiri atau karantina mandiri, hari terakhir saya. Jadi ya sangat bersyukur. Hari ini pun juga saya akan periksa ke dokter terkait dengan kondisi saya gitu kan, supaya lebih valid, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu seperti itu. Nah poin yang pengen saya sampaikan adalah seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang di masa sekarang lagi sedang ada rencana mau traveling keluar, kalau saya boleh kasih saran saat ini, mungkin diredam dulu sampai isu COVID ini mulai menurun, karena sekarang ini grafik secara eksponensial dia lagi meninggi nih, kurvanya lagi naik kayak gitu. Jadi sementara ini mungkin ya kalau cuma urgensinya cuma untuk jalan-jalan, saya pikir ada baiknya kita slow down dulu gitu. Kalau memang
tiket bisa di cancel, bisa di refund, atau mungkin bisa di reschedule. Nah itu mungkin lebih baik gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya misalnya tetap harus jalan karena mungkin ada urusan berobat atau mungkin urusan kerja, ya monggo silakan gitu. Yang penting kita sadar diri bahwa setelah kita pulang ya emang ada resiko harus harus ada isolasi atau kuarantin mandiri lah selama 14 hari gitu, karena ya kita nggak mau juga kan kita bawa virus ini ke keluarga, teman dekat, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin lingkungan kita seperti itu. Ya poinnya ya saya pribadi ya monggo silakan. Kalau saya boleh saran sih ya di momen seperti ini emang ada baiknya sih kita nggak traveling ke luar negeri dulu lah, kita meredam dulu. Tapi kalaupun harus traveling ya itu tadi, pulang-pulang ya harus 14 hari kita nggak boleh, ya bukan nggak boleh sih, mengurangi dan meminimasi interaksi dan juga sosialisasi kepada perasaan kita. Jadi ke situ sih poinnya ya, karena saya sendiri merasakan nih pahitnya di kuarantin secara mandiri. Ya itu aja sih, maksudnya enak banget loh kuarantin mandiri itu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya kerja pun kita nggak boleh balik kerja, mau communicate sama keluarga ya kita batasi gitu kan. Walaupun sebenarnya alhamdulillah, walaupun saya mencoba mengkuarantin saya pribadi ya, keluarga saya sih masih sangat baik gitu kan. Mereka saya jelaskan kondisi saya seperti apa, bahwa saya alhamdulillah sehat, tidak ada gejala gitu, saya tidak ada gejala, dan saya rutin konsumsi multivitamin buat jaga kondisi tubuh semenjak traveling kemarin sampai hari ini gitu, supaya ya imun tubuhnya nggak terganggu lah, dan ya bisa lebih baik dan lebih oke seperti itu. Jadi ya walaupun dalam tanda kutip saya mengisolasi diri saya pribadi atau kuarantin diri saya pribadi, alhamdulillah keluarga sih suportif, pendukung, dan ya nggak terlalu menjauhi gitu loh, nggak terlalu sampai gue nggak mau ngobrol sama lu, gue nggak mau berdekatan sama lu. Alhamdulillah sih enggak ya, keluarga masih ya open minded lah, kalau saya boleh bilang seperti itu, nggak ada masalah ya. Itu jadi ya poinnya sih buat teman-teman yang lagi planning berencana untuk traveling ke luar negeri ya, itu tadi ya, diredam dulu sampai kondisinya nanti jauh much better lah, jauh lebih baik dibanding kondisi sekarang ini. Karena saat ini tuh udah hampir 100 lebih yang positif corona, dan sisanya ada mungkin ratusan orang yang sedang investigate gitu kan, mungkin dalam masa pengawasan surveillance dari pemerintah gitu, terkait dengan virus ini. Ya ini bukan masa yang bagus sih, bukan masa yang enak gitu, tapi ya kita semua berharap akan ada pelangi setelah hujan yang deras ini sebenarnya. Teman-teman ya, ini pengalaman saya pribadi, jadi monggo silakan kalian yang memutuskan. Kalau kalian ada plan ke luar negeri dan harus berangkat ya, ada konsekuensi di sana. Nah, tapi kalau bisa di cancel sementara, atau di refund, atau di reschedule ya, itu hal yang baik. Nah, tapi poinnya adalah virus ini sebenarnya bukan hanya murni ditransfer dari orang yang baru dari luar negeri, walaupun sebenarnya yang dari luar negeri punya potensi besar untuk membawa virus ini. Tapi di masa sekarang ini tuh kondisinya itu virus ini tuh bukan cuma prerogatif yang mereka yang dari luar negeri, tapi semua orang bisa menularkan. Karena ya kita tahu sendiri bahwa pasien positif corona nomor 1 sama 2 itu nggak pernah keluar negeri. Nah, itu mereka terkena virus ini dari interaksi sama orang dari luar. Nah,
Dan sekarang itu udah banyak pasien yang positif corona itu mereka bukan dari luar, tapi dari lingkungan sekitar. Jadi ya poinnya adalah sekarang ini udah nggak aman. Orang mau dari luar negeri, orang mau di dalam negeri, ya udah nggak aman. Yang penting yang kita lakukan adalah sekarang gimana kita meminimasi penyebaran virus ini dengan cara misalnya ya hidup bersih, kemudian minum multivitamin, makan yang cukup, minum air putih ya yang cukup ya, makan yang cukup, dan ya itu kita menghindari tempat-tempat yang ramai yang punya potensi untuk berkumpulnya orang-orang yang punya virus yang mungkin kita nggak tahu dia lagi sedang bawa ke tempat itu sih poin saya. Hari ini alhamdulillah masa karantina saya udah berakhir. 14 hari pas nih hari ini. Saya akan ke dokter untuk memeriksakan diri, mudah-mudahan udah lebih baik kondisinya, udah maksudnya bukan lebih baik tapi fit aja gitu kan, seperti itu. Ya senang ya alhamdulillah. Minggu ini berat sih, tapi ya bersyukur udah selesai dan bisa kembali beraktivitas. Karena ya kemarin selama karantina itu ya benar-benar tuh gak ada kerjaan, cuma baring, baca buku, nonton TV, nonton film, ya itu membersihkan diri, mandi dan sebagainya itu seperti itu. Jadi ya it's not a good life ini dalam masa karantina ini, tapi ya itu konsekuensi yang pasti saya hadapi lah seperti itu. So buat teman-teman semua ya stay safe, stay healthy, apapun itu, dimanapun itu ya. Terima kasih yang kemarin udah memberikan support yang luar biasa selama masa kuarantin saya, saya sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat luar biasa lah di masa yang seperti itu ya. Saya dapat banyak dukungan, banyak dapat support, walaupun juga ada yang nyinyir, ada yang ada yang lu juga ngapain lu keluar negeri kayak begini, ya adalah seperti itu. Tapi ya saya yakin yang suportif, yang mendukung lebih banyak sih dibanding orang yang nyinyir. So itu aja guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah lihat video ini. Saya pribadi berdoa semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kemudahan dan juga menjaga kita dari segala macam bahaya, baik itu bahaya manusia, bahaya virus, dan bahaya itu aja. Dan saya terima kasih banyak yang udah lihat video ini. I'll see you next time. Stay safe di sana, di luar semua. Semoga badai ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.